Di tengah hingar-bingar suara kendaraan di sore yang mendung, di sebuah gubuk di tengah kebun, Kemprul dan Semprul sedang berdialog. Ini nama orang, Kemprul dan Semprul. Ini nama fiksi ya, nama rekaan saja. Semprul berkata, "Prul, kalau ada yang tanya mengapa kamu yakin bahwa Allah itu benar-benar ada atau wujud, gimana jawabnya?" Kemprul menjawab, "Ya dijawab saja. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkannya demikian melalui Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala." Nah, Kemprul ternyata masih penasaran. Semprul masih penasaran. Nah, kalau dia tanya lagi, mengapa kamu percaya dengan Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemprul menjawab, karena Al-Quran membuktikan sebagai mukjizat yang terbantahkan. Buktinya apa? Buktinya apa Al-Quran itu sebagai mukjizat? Kemprul menjawab, buktinya Al-Quran memuat ayat-ayat yang mengandung bukti bahwa Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh manusia, namun dibuat oleh Maha Pencipta alam semesta ini. Semprul masih belum paham. Dia bertanya lagi, kalau dia tanya mana yang ayat yang menunjukkan mukjizat Al-Quran atau Al-Quran yang membuktikan bahwa dia adalah betul-betul diciptakan oleh Sang Maha Pencipta alam semesta ini, mana ayat yang kamu maksud? Di antaranya, Kemprul menjawab, di antaranya dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Saudara-saudari, ini terletak pada kalimat meluaskannya ini. Meluaskan. Mukjizat dalam ayat ini terletak dalam kata meluaskannya atau lamusion, yang artinya langit, yang artinya jagat raya secara terus-menerus berkembang. Hal ini terbuktikan oleh hasil observasi pada tahun 1929 oleh Edwin Hubble, ahli astronomi dari Amerika, yang menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus-menerus bergerak menjauh satu sama lainnya, yang artinya terjadi perluasan di alam jagat raya itu. Al-Quran yang diwahyukan pada abad 7 Masehi sudah mengabarkannya, ketika saat itu mustahil ilmu pengetahuan membuktikan hal tersebut di abad ke-7. Wah, itu kan pakai teropong, dan teropong itu kan abad ke-7 belum ada. Tegasnya, kalau bukan yang menciptakan alam semesta ini, apa ya bisa membuat ayat seperti ayat 47 surat Az-Zariyat tersebut? Semprul masih tanya lagi. Lah, kalau dia tanya lagi, ada ayat yang lain enggak? Jangan-jangan, ini jangan-jangan dua kali ya, jangan-jangan dari 30 juz itu cuma itu. Kemprul menjawab, masih banyak ayat yang lain. Umpamanya Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 32 yang artinya, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, yang memelihara. Coba bayangkan pada saat itu abad 7 Masehi. Apa ada orang yang berpendapat bahwa langit menjadi atap yang memelihara? Nah, dikabarkan dalam Al-Quran yang terbuktikan oleh ilmu pengetahuan saat ini tentang bumi ini dikelilingi atap yang namanya atmosfer. Nah, kalau ada meteor yang mau nabrak bumi, maka harus nabrak atmosfer ini. Jadi yang jatuh ke bumi tinggal puing-puingnya. Coba kalau utuh langsung jatuh ke bumi, sudah hancur bumi ini sejak dulu. Nah, atmosfer ini juga menyaring radiasi yang bertebaran di luar angkasa. Kalau radiasi ini tidak membahayakan kehidupan di bumi, maka dibiarkan oleh atmosfer masuk ke bumi. Tapi kalau berbahaya, ditolak oleh atmosfer. Gitu, bro. Ini penjelasan yang sangat panjang. Nanti bisa dibaca lagi Anda agar saudara-saudari lebih memahaminya. Nah, dialog selanjutnya Semprul. Lah, kalau dia tanya lagi, Kemprul menjawab, lah sebenarnya ini dia yang tanya itu sopo toh? Siapa toh yang tanya itu? Semprul menjawab, ya aku sendiri gitu kan. Lah gitu aja, dari tadi pakai dia yang tanya, mau tanya langsung gitu loh. Hehehe. Ini adalah sebuah strategi diskusi yang bisa jadi lebih baik. Kalau lebih baik pasti lebih baik daripada hanya mendengar dan hafal saja.